Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Natalia Imeda, mahasiswa dari Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kelas 4C NIM 157. Di sini saya akan melakukan penkes di Desa Sampang RT 1 RW 8 dengan tema teknik akupresur untuk mengurangi intensitas mual dan muntah pada pasien kanker payudara post kemoterapi dengan kasus gangguan sistem imun, dan saya akan menggunakan dua macam media, yaitu leaflet dan juga laptop, dan saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukan penkes ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Perawat. Ya, perkenalkan, saya Natalia Imeda, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan berupa pemberian materi seputar kanker payudara ya Bu. Ya. Sebelumnya Ibu namanya siapa ya Bu? Bu Wartina. Umurnya berapa tahun? 54. Oh ya, 54. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau mendapatkan penyuluhan tentang kanker payudara atau belum ya Bu? Belum. Oke, kebetulan sekali ya Bu. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa materi tentang kanker payudara, mulai dari pengertiannya sampai pengobatannya ya Bu. Ya. Kita bisa lihat ini saya menggunakan ada dua media yang saya gunakan untuk penyuluhan ini, yaitu ada leaflet. Jadi ini leaflet atau kita bisa sebutnya itu brosur. Jadi ini ada isinya lengkap, mulai dari pengertian sampai pengobatannya ya Bu. Dan di sini saya juga menggunakan laptop untuk mendukung penyuluhan saya. Kita akan buka di bagian halaman pertama ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kanker payudara. Jadi kanker payudara merupakan kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau yang disebut dengan lobulus, atau di saluran yang disebut dengan ductus. Itu saluran yang membawa air susu dari kelenjar menuju ke puting susu. Jadi kanker payudara juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Jadi bisa dibilang juga kanker payudara itu merupakan sel ganas yang menyerang payudara. Meskipun itu lambat pergerakannya, tapi itu bisa mematikan ya Bu. Ya. Jadi di bagian kedua kita bisa lihat ya Bu, di sini ada penyebab terjadinya kanker payudara. Di sini dijelaskan kalau kanker payudara itu disebabkan karena banyak mengonsumsi alkohol serta memiliki riwayat penyakit keturunan. Artinya jika seseorang itu misalnya ibunya punya riwayat kanker payudara, maka ada kemungkinan juga anaknya terkena kanker payudara juga. Selain itu juga bisa terjadi karena kelainan hormon. Selain kelainan hormon juga bisa karena faktor obesitas atau kegemukan. Dan juga bisa karena terkena radiasi ya Bu. Ya. Serta untuk tanda dan gejalanya Ibu sudah tahu atau belum? Belum. Ya, di sini saya mau menjelaskan kalau tanda dan gejala terjadinya kanker payudara itu ada benjolan di bagian payudara ya Bu, serta bentuk dan ukuran payudara itu jadi beda. Puting payudaranya juga jadi masuk ke dalam ya Bu, dan kulit di area payudara juga seperti jeruk atau berkeriput ya Bu, dan juga bersisik seperti sisik kayak gitu ya. Selain itu juga bisa keluar cairan dari puting payudara, bisa cairan berupa cairan keruh atau cairan darah seperti darah ya Bu. Dan untuk pencegahannya kita bisa lihat, dibuka ya Bu. Materi yang selanjutnya itu tentang pencegahan kanker payudara. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu kanker payudara, penyebabnya dan juga tanda gejalanya. Dan untuk pencegahannya itu kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri ya Bu. Jadi kita bisa memeriksa area payudara dengan memijitnya secara perlahan ya Bu. Jadi itu nanti akan ada terasa apabila ada benjolan atau tidak. Dan juga kita juga harus rutin untuk memeriksakan payudara
ke tenaga kesehatan ya Bu, kita juga harus berolahraga secara rutin. Selain itu juga harus menjaga berat badan, artinya kita tidak boleh kegemukan ya Bu, karena penyebab kanker payudara itu karena faktor kegemukan. Serta kita juga tidak boleh mengonsumsi alkohol karena itu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kanker payudara. Dan untuk pengobatannya yaitu menggunakan bedah lumpektomi serta bedah mastektomi. Ada juga yang menggunakan radiologi dan juga kemoterapi. Bisa juga menggunakan terapi hormon. Dan saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengatasi mual dan muntah. Karena biasanya pasien yang terkena kanker payudara itu akan merasa mual dan muntah kalau menjalani kemoterapi. Jadi setelah dilakukan kemoterapi biasanya mereka akan merasa mual dan muntah ya Bu. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya ya Bu. Sebelumnya bisa minta tolong ya. Ini di tangannya kita bisa melakukan pemijatan untuk mengurangi mual dan muntah. Jadi caranya ini 3 jari di pergelangan tangan. Ini kita akan memijat di area yang di atasnya 3 jari ini. Kita memijatnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini dilakukan selama 10 sampai 30 menitan ya Bu. Tapi 10 menit juga sudah cukup. Jadi akan terasa lebih rileks saat dipijit seperti ini ya Bu. Ya, kita terus lakukan secara berulang-ulang. Apalagi kalau misalnya waktu kita merasa mual bisa dipraktekkan seperti ini ya Bu. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Ibu setelah dilakukan teknik akupresur ini Bu? Agak enakan. Ya, lebih enakan ya Bu. Ya. Ya, saya sudah selesai untuk memberikan materi nih. Saatnya saya ingin bertanya sama Ibu. Menurut Ibu, dari sepemahaman Ibu, menurut Ibu apa sih itu kanker payudara? Sel ganas di payudara. Oh ya, betul sekali ya Bu. Ya. Lalu untuk penyebabnya nih, dikarenakan karena apa itu kanker payudaranya itu? Kegemukan. Oh iya, selain itu mengonsumsi alkohol. Oh iya, mengonsumsi alkohol ya Bu, benar sekali. Dan untuk gejalanya nih, kalau misalnya orang terkena payudara itu seperti apa gejalanya? Ada benjolan, lalu putingnya masuk ke dalam payudara. Ya. Dan untuk pencegahannya nih, menurut Ibu harus gimana biar nggak terkena kanker payudara? Kemo. Itu untuk pengobatannya ya Bu. Jadi untuk pencegahannya itu kita tidak boleh mengonsumsi alkohol. Serta kita harus menjaga kesehatan, menjaga berat badan juga. Ya. Dan untuk pengobatannya memang salah satunya itu kemoterapi. Dan untuk kemoterapi sendiri itu ada efeknya itu berupa mual dan muntah setelah dilakukan kemoterapi. Tapi bisa ditangani dengan melakukan teknik yang seperti tadi. Itu namanya teknik akupresur ya Bu. Ya. Jadi bisa dilakukan setiap kali merasa mual atau muntah ya Bu. Ya, saya telah selesai untuk melakukan penyuluhannya. Terima kasih untuk kerjasamanya ya Bu. Ya. Ya, di sini saya Natalia Imeda berpamitan ya Bu. Ya, terima kasih Bu perawat. Ya, sudah membantu kita. Ya, baik Bu. Mari Bu. Ya.